Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Senang sekali Lausu bisa bertemu kembali dengan anak-anak pada ibadah sekolah minggu online tanggal 28 Februari 2021. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari. Cepat sekali ya waktu berlalu. Karena artinya kita sudah 2 bulan jalani tahun 2021 ini. Nah, Lausu harap anak-anak semuanya sehat. Termasuk mama, papa, koko, cici, adik, mbak, semuanya kita dalam kondisi sehat. Tuhan pelihara kita semua. Nah, kita mau beribadah, memulai ibadah kita hari ini dengan jangan lupa mengambil Alkitab, kotak persembahan, dan juga siapkan uang persembahannya. Ya, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Anak-anak, kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan pimpin anak-anak yang sudah siapkan hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya melalui ibadah ini kami boleh diberikan kekuatan untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin bisa menjalani apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Silakan duduk anak-anak. Nah, tema kita hari ini adalah taat berdoa. Tahukah kalian arti doa? Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Kalian bisa berbicara dengan Tuhan tentang apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena Tuhan senang dengar doa dan suara kalian. Dan dengan doa, membuat kalian bisa semakin dekat dengan Tuhan dan mengikuti Dia dengan setia seumur hidupmu. Nah, mari kita nyanyikan lagu Berikan Minyak di Pelita Hatiku. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah ini doaku. Berikan minyak di pelita hatiku, agar nyala sampai
sampai kau datang. Bernyanyilah hosana, puji hosana bagi sang raja. Bernyanyilah hosana, puji hosana bagi sang raja. Dalam bahasa Inggris. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the day of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Anak-anak, Lause nggak tahu secara pasti apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Mungkin ada yang keadaan begitu susah dan sulit karena pengaruh pandemi saat ini. Rasanya seperti menghadapi jalan buntu. Tapi percayalah, ketika kamu berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab. Kadang jawaban Tuhan tidak mengubah keadaan sulitmu, tapi bisa untuk mengubah cara pandangmu, sehingga kamu bisa lebih mengenal Tuhan. Yakinlah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.
sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Anak-anak, duduk yang rapi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tetaplah berdoa. Nah, langsung mau tanya, siapa yang setiap hari kalau bangun tidur langsung duduk, lipat tangan dan berdoa? Kamu bisa bilang terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru. Dan ketika kamu susah, kamu pun bisa bicara dengan Dia. Dan kamu tahu, Tuhan pasti jawab doamu tepat pada waktunya. Dan Dia akan beri yang terbaik. Kamu harus percaya itu ya. Nah, mari kita nyanyikan pujian Whisper a Prayer. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So keep your heart in tune. So keep your heart in tune. Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa kembali beribadah di sekolah minggu online pada hari ini ya, tanggal 28 Februari tahun 2021. Hari ini kita ada di kelas besar ya, Lause Maura senang sekali. Lause mau menyapa semua anak-anak sekolah minggu, kelas besar, baik pagi maupun siang. Hai anak-anak kelas Obaja, kelas Habakuk, Jeremia, Benjamin, Yusuf, Elisa, Jesaya, dan kemudian kelas Hope. Hai, senang sekali ya. Apapun keadaanmu, hari ini kita bisa tetap beribadah. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Nah, semuanya duduk dengan rapi, sediakan Alkitabmu, siapkan, dan kemudian kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Lipatlah tanganmu, tundukkan kepala, dan tutup mata sebagai tanda sopan dan hormat mengasihi Tuhan. Pada saat kita datang kepada Dia, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, hari yang indah kami bisa kembali datang beribadah di tempat kami masing-masing di ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa duduk dengan tenang, kami belajar dengan baik firman-Mu, dan kami bisa memahami serta melakukannya. Tuhan, terima kasih ya, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, langsung mau ada percobaan. Sudah siap anak kelas besar? Nah, percobaannya gini. Coba bisa tutup hidung mulutmu dan kemudian tidak bernafas sampai berapa lama? Yuk, kita coba ya. Masing-masing bisa menghitung. Siap? Ready? Jangan ada yang nakal ya. Yuk, kita coba. Lause juga benar-benar ini. Coba tahan nafas sampai berapa lama? 1, 2, 3. Lause sudah nggak tahan. Rata-rata berbeda setiap orang. Lause kadang-kala bisa 15 detik, kadang 20, kadang 25 detik. Orang lain bisa lebih atau kurang dari situ. Nggak mengapa ya.
Nah anak-anak, yang pasti kalau nggak nafas, apa yang terjadi? Maka kita bisa mati ya, meninggalkan dunia ini. Anak-anak, demikian juga dengan doa. Doa adalah sesuatu yang utama bagi orang percaya. Doa itu ibaratnya seperti nafas, yang tanpanya kehidupan rohani orang percaya pasti akan mati. Gak akan pernah bertumbuh begitu-begitu saja. Jadi doa itu sangat besar manfaatnya. Ayat hafalan kita hari ini akan mengajarkan kita apa yang menjadi alasannya. Yuk bukalah di Perjanjian Lama. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Sudah ketemu, itu ada di Perjanjian Lama ya. Sama-sama. Bacalah di Alkitab kita masing-masing. 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Anak-anak, dikatakan di sini, berserulah kepadaku, berseru kepada Tuhan. Berarti bagi kamu yang sudah ada Yesus di dalam hatimu, Tuhan izin kamu, Tuhan ingin kamu untuk berbicara kepada Dia di dalam doa-doamu dan minta supaya Dia bisa menolongmu apapun keadaanmu, anak-anak. Jika kamu sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, kamu bisa berseru kepada Tuhan kapan saja, karena Ia akan selalu dengar dan menjawab kamu dengan cara yang paling baik dan tepat pada waktunya. Maka ketika kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan dikatakan di sini akan menjawab engkau. Itu pasti, anak-anak. Tuhan mendengar doamu dan Dia menjawab. Ia menjawab tepat pada waktunya karena Dia lebih hebat dari siapapun dan dari apapun. Dan kemudian dikatakan di sini, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Anak-anak, ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan kesulitanmu dengan cara yang ajaib. Cara yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Benar ini anak-anak. Jadi kalau Yesus sudah ada di dalam hatimu sebagai juru selamatmu secara pribadi, Allah ingin sekali kamu berseru kepadanya, bicara kepadanya untuk menolongmu. Dan percayalah bahwa Ia mendengar dan menjawab doamu. Kamu jangan pernah coba-coba menyelesaikan persoalanmu, masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan. Tapi bagaimana kalau kamu belum punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu? Doa pertama yang Allah ingin dengar dari kamu dan pasti dijawabnya adalah ketika kamu meminta Dia untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosa-dosamu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosamu. Anak-anak, sekarang kita mau baca ayat ini sekali. Pakai slide-nya yang sudah Lause tampilkan di depan. Kita baca sama-sama yang ada di slide ya. 1, 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagus. Sekarang kita mau baca ini 2 kali pakai volume control. Kalau lihat tangan Lause, volume controlnya adalah seperti ini. Kalau tangan Lause agak besar, jaraknya jauh, maka suaranya yang paling keras. Semakin kecil, suaranya sedang. Lalu kemudian ketika kecil begini, suaranya menjadi lebih kecil lagi. Siap? Kita pelan-pelan aja dulu ya. Sama-sama sambil boleh lihat slide-nya. 1, 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagus ya, kalian hebat semuanya. Sekarang sekali lagi ya. Kita coba perhatikan tangannya Lause. Yeremia 33 ayat 3.
berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagus sekali, tepuk tangan. Sekarang nggak usah lihat slide-nya ya. Pelan-pelan saja dulu. Memang ayatnya agak panjang, tapi semua kita pasti bisa melakukannya. Pelan-pelan ya. Tidak ada slide-nya. 1, 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagus anak-anak. Nah, anak-anak kelas besar yang dikasih oleh Tuhan. Sesungguhnya doa atau berdoa itu sangat penting di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Meski doa adalah sesuatu yang utama dan sangat penting buat hidup orang percaya, doa bukanlah sesuatu hal yang rumit atau hal yang sulit. Bukan kita saja ternyata yang berdoa anak-anak. Ternyata Tuhan Yesus juga berdoa, itu ditulis di Alkitab. Bagaimana ceritanya? Ada di dalam Markus pasalnya yang pertama. Di dalam Markus pasalnya yang pertama. Kejadian itu terjadi di Kapernaum anak-anak. Karena beberapa hari terakhir ini Tuhan Yesus didatangi dengan banyak sekali orang yang sakit dan minta untuk disembuhkan. Dan saat itu Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan mereka semua masing-masing penyakit yang mereka derita. Sampai berkerumunlah seluruh orang-orang penduduk kota itu, dicatat di Alkitab di sini. Di depan pintu tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Tetapi keesokan harinya ketika murid-murid bangun pagi-pagi, mereka tidak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Yesus tak ada. Cari di sana, cari di sini, nggak ada di rumah. Murid-murid Yesus mencari sampai ke mana-mana. Tapi Alkitab menuliskan di sini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus artinya bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa arti tempat sunyi anak-anak? Tempat sunyi itu berarti tempat biasanya dilakukan untuk sendiri. Bahkan mungkin tempat itu tersembunyi, nggak ada orang yang tahu. Tempat di mana Tuhan Yesus bisa sendirian saja. Menurutmu mengapa Yesus mau sendirian saja? Anak-anak, dia mau berdoa. Ingatlah, Yesus itu adalah Allah anak-anak. Dan dia juga adalah manusia seperti kamu dan juga Lause. Namun dia tidak berdosa. Dan di tempat sunyi itulah anak-anak Yesus berdoa. Mengapa Yesus berdoa kira-kira? Doa artinya bercakap-cakap dengan Allah anak-anak. Melalui doa, Yesus mau menunjukkan hubungannya yang sangat dekat dengan Allah. Dan juga menunjukkan bahwa dia sangat bergantung kepada Allah. Yesus berdoa sebagai persiapan bagi dia untuk menyampaikan Injil keselamatan ke tempat-tempat lain yang berbeda-beda di mana-mana. Ya? Nah, kemudian apa artinya ini bagi kamu sekarang saat ini yang sudah punya Yesus di dalam hatimu? Ingatlah, PowerPoint statement kita pada hari ini mengatakan, baca sama-sama. Doa membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Benar. Ketika kamu percaya Yesus sebagai juru selamatmu, maka Tuhan Allah yang ada di sorga sekarang menjadi Bapa sorgawimu anak-anak. Kamu bisa cakap-cakap dengan dia tentang apa saja. Mungkin kamu ada perasaan sedih, galau. Tapi ada juga kadang-kala perasaan gembira, kamu perlu curhat. Kadang takut, susah, kecewa. Mungkin juga ada kesalahan-kesalahan yang kamu sadari yang pernah kamu buat. Kamu mau minta maaf, say sorry kepada Tuhan. Dan kemudian mau berubah. Serta kamu berdoa itu kapan saja juga boleh. Pagi, siang, sore, malam boleh. Dimanapun juga. Di kamar, di mobil, di jalan, naik sepeda, naik motor. Boleh. Bahkan saat ibadah sekolah minggu, apalagi sekolah minggu online atau saat teduh. Kamu bisa berdoa cakap-cakap dengan dia.
Karena Allah senang sekali dengar doamu, suaramu. Ketika kamu berdoa, kamu bisa semakin mengenal Allah. Jadi kamu bisa lebih tahu, paham apa yang Tuhan suka, dan itu juga yang menjadi kesukaanmu untuk kamu lakukan. Ceritakanlah kepadanya isi hatimu. Mungkin kamu khawatir atau cemas, ada saudaramu atau mungkin orang tuamu yang sakit, terpapar virus corona. Kamu berpikir, apakah bisa sembuh? Kapan bisa sembuh? Atau biayanya yang banyak bagaimana? Atau beberapa keluarga anak-anak, pekerjaan, toko atau kantor mama papanya sudah tutup karena tidak ada pelanggannya lagi akibat pandemi. Anak-anak, berdoalah. Bicarakan dengan Tuhan secara pribadi. Karena doamu itu yang kamu lakukan secara pribadi tidak perlu ditontonkan kepada orang lain. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang tulus, sungguh-sungguh, yang lahir keluar dari hatimu yang paling dalam, anak-anak. Doa yang benar adalah doa yang tidak hanya terfokus pada dirimu sendiri, namun juga kamu ingat ada pergumulan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Terutama bagaimana orang sekitar bisa melihat Tuhan ada di dalam hidup kita, di dalam hidup kamu. Ketika kamu berdoa, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti jawab doamu dengan caranya yang terbaik. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita ingat ayat hafalan kita, Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Anak-anak, Allah pasti dengar dan menjawab ketika kamu berseru memanggil namanya di dalam doamu. Doalah dengan melipat tanganmu, tutup matamu dan tundukkan kepalamu. Sebagai tanda kamu hormat mengasihi Dia. Dan juga supaya kamu bisa konsentrasi tidak terganggu dengan hal-hal di kiri dan di kananmu. Alkitab menulis bahwa Yesus sendiri bangun pagi-pagi benar. Dia pergi ke tempat sunyi. Dia berdoa sebelum dia melakukan semua pelayanan yang ada di depannya. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya mencari Yesus. Ketika mereka ketemu, lalu kemudian mereka bilang begini kepada Tuhan Yesus. Guru, semua orang mencari engkau. Iya, betul. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Bukannya Tuhan Yesus dengan murid-murid melayani orang-orang yang datang pada saat itu, tetapi malah mengajak mereka untuk pergi ke kota lain, untuk memberitakan Injil keselamatan, supaya orang-orang dari kota-kota lain, daerah lain juga bisa diselamatkan dari hukuman dosa mereka, dan hidup mereka bisa diperbaharui. Tahukah kamu anak-anak, bahwa berita Injil keselamatan itu juga berlaku untuk kamu. Bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosamu, dari kesalahanmu anak-anak. Ketika kamu melawan, ketika kamu berontak, egois, cakap kotor, ada pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam otakmu. Sesungguhnya kamu layak dihukum karena kesalahanmu itu, pelanggaranmu itu. Namun untuk semua hukuman itu Tuhan Yesus sudah gantikan. Dia tanggung sendiri, dia disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit hidup pada hari yang ketiga. Anak-anak, semua ini dilakukannya untukmu karena ia sangat mengasihimu, apapun keadaanmu. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah bertambah ataupun berkurang. Jadi ketika kamu percaya apa yang Tuhan lakukan itu untukmu, maka hukuman dosamu bisa diampuni. Dan kamu dibuatnya menjadi anaknya. Dan suatu saat nanti kamu akan tinggal di sorga selamanya bersama-sama dengan Dia. Anak-anak, jika kamu percaya akan hal ini, kamu bisa berseru kepadanya. Minta Dia untuk menyelamatkanmu. Anak-anak, inilah berita Injil keselamatan itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang banyak. Tidak hanya di Kapernaum. Jadi,
Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat lain di Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Dan kemudian Alkitab mengatakan di sini mengusir setan-setan. Para murid tampaknya belum memahami apa maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Bukan untuk memenuhi keinginan orang banyak anak-anak, melainkan untuk semata-mata hanya melakukan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, ingatlah PowerPoint statement kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Doa membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Sekarang letakkan namamu di situ. Ku ganti dengan namamu. Sama-sama ya, sambil kamu menghayatinya dengan sungguh-sungguh, pelan-pelan. Doa membuat Maura semakin dekat dengan Tuhan. Benar anak-anak, ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, maka kamu pun semakin mengenal isi hati Tuhan dan kamu semakin cinta kepada Tuhan dan ingin melakukan apa yang Tuhan suka. Ayat hafalan kita baca sama-sama, kita ucapkannya pelan-pelan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Situasi apapun yang kamu hadapi, anak-anak, maukah kamu berseru kepadanya, panggil namanya, dan percaya bahwa dia mendengar dan menjawabmu, memberimu yang terbaik tepat pada waktunya. Maukah kamu? Maukah kamu juga saat beribadah kamu berdoa dengan sikap yang sungguh-sungguh hormat dan mengasihinya juga pada saat kamu bersaat berteduh? Anak-anak, apa saja yang kamu doakan? Kamu bisa pakai 5 jari loh ya. 5 jari, lah usah kasih tunjuk pakai tangan kanan. Anak-anak, kamu bisa berdoa dengan mengingat jempol, yaitu orang-orang yang sangat dekat denganmu. Doakanlah dia, dekat dengan keluargamu. Lalu kemudian jari telunjuk, orang yang membimbingmu kepada Tuhan, yaitu guru sekolah minggu, pendeta, penginjil yang ada di gerejamu. Lalu memakai jari tengah ini adalah orang-orang yang memimpinmu, contohnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu kemudian jari manis adalah doakan orang-orang yang sedang lemah, sakit atau susah, siapapun mereka, kamu doakan. Lalu kemudian jari kelingking, doakanlah untuk dirimu sendiri dan kebutuhanmu. Anak-anak, terakhir kamu bisa tutup doamu dengan memakai dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, jika kamu belum pernah terima Yesus sebagai juru selamatmu di dalam hatimu, kamu bisa lakukan itu sekarang anak-anak. Itulah doa pertama yang Tuhan ingin sekali dengar dari kamu. Gak usah kasih waktu kesempatan untuk kamu bisa mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan untuk anak-anak yang sudah punya Yesus dalam hatimu, apapun keadaanmu, situasimu saat ini, kamu bisa doakan, ceritakan kepada Tuhan. Minta dia untuk melakukan yang terbaik untukmu. Mari kita konsentrasi, kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalamu tanda kamu hormat, sopan, mengasihi dia. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang indah. Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Melalui ini kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan, dan kami semakin mengasihi Engkau, dan kami mau melakukan apa yang menjadi kesukaan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk terus berdoa, selalu senantiasa berdoa dengan tidak putus-putusnya. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause sudah siapkan ada lembar aktivitas hari ini, ya. Dan ini sudah dikirim di link oleh Lause kelas masing-masing di grup WA masing-masing. Caranya bagaimana? 1 minggu ini, mulai dari ibadah hari Minggu, kamu bisa doakan 1 poin 1 hari untuk orang-orang yang mewakili, apakah jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan seterusnya.
Dan kemudian di jari ini kamu tulis tanggalnya. Ya, mau berapa kali nggak ada masalah. Apa yang kamu doakan? Doakan yang pertama, yang sederhana saja. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, karena itulah yang penting sekali yang kita inginkan selama masa pandemi ini. Ya, berdoalah, Alkitab katakan berdoalah dengan senantiasa, tidak jemu-jemunya, tidak putus-putusnya. Dan kamu bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja menjawab doamu. Tuhan Yesus memberkati, selamat berdoa. Bye. Anak-anak, kita sudah mendengarkan pelajaran firman Tuhan hari ini. Sekarang, mari kita siapkan uang dan kotak persembahan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan hari ini. Semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Mari kita nyanyi bersama-sama pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini dan kesempatan untuk beribadah memuji Tuhan hari ini. Tuhan, ajar kami untuk mau lebih taat, mau lebih sungguh-sungguh lagi membaca firman Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, biarlah ini bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, tema minggu depan ialah Ya Pak, Ya Bu. Masih dalam rangkaian tema besar kita yaitu obedience. Pastikan kalian ikut ibadah sekolah minggu online minggu depan ya. Anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama saksikan seluruh foto-foto dari peserta lomba virtual sekolah minggu kita 2 minggu yang lalu. Terima kasih kepada setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah berpartisipasi ya. Nah, untuk tahun 2021 ini, kita sudah mulai absensi dengan mengisi form Google. Jadi Lause-Lause tahu anak-anak yang aktif ikut ibadah dan memberi jawaban. Ya, jadi setelah ibadah ini diharapkan anak-anak bisa mengisi link yang diberikan melalui WA grup masing-masing. Nah, untuk papa mama, terima kasih sudah membantu anak-anak yang lebih kecil untuk mengisi form Google-nya. Nah, jangan lupa untuk bersaat teduh setiap hari dengan membaca renungan harian yang diberikan linknya via WA grup masing-masing juga. Nah, khusus hari ini, anak-anak, nanti siang kita ada virtual fellowship sekolah minggu via Zoom. Pastikan semuanya ikut ya. Anak-anak, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.